Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Ketemu lagi dengan Geol Gama Eksakta Online. Kali ini kita akan membahas tryout ASPD SMP untuk wilayah Kabupaten Bantul tahap yang pertama, tahun pelajaran 2022-2023. Kita akan bahas materi matematika. Soal ini diujikan, di-tryoutkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nomor yang pertama, kita baca soalnya. Suhu udara di luar pesawat pada waktu take off adalah 8 derajat Celcius. Pada ketinggian tertentu, suhu udara di luar pesawat min 3 derajat Celcius. Selisih suhu udara kedua tempat itu adalah, kalau kita mencari selisih, yang menjadi patokan kita adalah selalu besar kurangi kecil. Jadi Anda ingat aja kalau mencari namanya selisih, ya, selisih itu rumusnya pokoknya selalu yang besar kurangi yang kecil. Besarnya dianggap berapa? Angka 8. Yang kecil angka negatif 3. Nah, sehingga 8 min 3 menjadi plus 3. 8 tambah 3 adalah 11. Lengkapnya 11 derajat Celcius. Selesai. Baik, sekarang nomor kedua. Seorang ibu memiliki persediaan beras 12/4 kg. Ibu membeli beras 23/4 kg. Jika setiap hari ibu masak 3/4 kg, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan seluruh beras itu adalah gimana? Nah, caranya persediaan beras kita jumlah dulu ya. Mula-mula 12/4 ditambah dengan 23/4. Ini nanti hasilnya kita bagi dengan 3/4. Nah, kalau menjumlahkan pecahan campuran maka bulat kita tambah dengan bulat dulu. 12 tambah 23 35. Kemudian 1/4 ditambah 3/4 itu adalah 1. Nanti hasilnya kita bagi dengan 3/4. Nah, 35 tambah 1 adalah 36. Dibagi 3/4 ini sama aja dengan kali 4/3. Nah, 36 dan 3 kita coret ya, bagi 3 1, bagi 3 adalah 12. Maka 12 kalikan 4 adalah 48. Lengkapnya 48 hari. Oke. Lanjut kita ke nomor 3 ya. Perhatikan peta berikut ya. Ada gambar peta seperti ini. Nah, diketahui skalanya 1/600.000. Nah, kalau diketahui skala kayak gini ya, skala seperti ini, maka nanti kalau Anda mencari ya, mencari jarak sebenarnya, itu caranya adalah dikalikan. Nah, nanti kalau mencari jarak pada peta, ini caranya adalah dibagi. Dibagi dengan berapa? Dikali berapa? Dikali dengan 600.000 nih ya. Pokoknya angkanya yang 600 kita pakai. Baik, coba kita pakai untuk soal ini. Diketahui tempat Q dan R jaraknya 66 km. Luas pulau pada peta 200 cm persegi. Yang pertama, jarak PQ sebenarnya adalah 60 km. Kita cek, benar nggak nomor 1 ini? Ya. Mencari jarak PQ sebenarnya, PQ ini kan diketahui 10 cm pada peta. Maka 10 ini, sekali lagi kalau mencari peta itu mencari sebenarnya itu dikalikan. Kali berapa? Kali 600.000. Ya, 600.000. Nah, maka sama dengan berapa nih? Iya, 6 juta. Satuannya masih cm. Nah, kalau kita bawa dalam kilometer, maka nolnya hilang 5. Maka menjadi 60 km. Nah, maka jawaban nomor 1 ini menjadi benar. Kemudian yang kedua, kita mencari jarak P ke R ya. P ke R. P ke R berapa? Dalam peta jarak PR adalah 12 cm. Maka cara mencari jarak sebenarnya ya 12 ini dikalikan dengan 600.000. 12 kali 6 adalah 72 ya, punya nolnya 5.
1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi ini masih sentimeter ya. Nah, kalau menjadikan kilometer maka nolnya hilang 5. Maka menjadi 72 kilometer. Nomor 2 dalam jawaban ini tertulis 76, buat ini salah. Oke ya, nomor 2 sudah salah. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga. Jarak QR ya, tempat QR pada peta 11 cm. Nah, sekarang kita mencari QR ini ya dalam peta. Nah, QR tadi diketahui sebenarnya 66 km. Berarti 66 km ini kita bagi. Jadi peta itu dibagi. Bagi berapa? Bagi 600.000. Nah, kilometer ini kita bawa ke satuan sentimeter, maka tambah nolnya 5. 66 tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah sentimeter dibagi dengan 600.000. Nah, nolnya selesai ya. Ini masih dua lagi. 66 bagi 6 ketemunya berapa? 11 cm. Nah, nomor 3 ini benar. Nah, dalam jawaban ini sudah ada jawaban apa? 1 dan 3 benar apa? Jawaban yang A. Selesai. Oke. Lanjut nomor keempat. Seorang peternak ayam mempunyai sejumlah tertentu makanan ternak. Tabel berikut menunjukkan jumlah ayam dan waktu persediaan makan habis. Ada kolom jumlah ayam, ada waktu menghabiskan persediaan makan. Inilah perbandingan yang berbalik nilai ya, berbalik nilai. Nah, kalau sudah kita bisa nyimpulkan dia berbalik nilai, maka kita akan mencari A-nya. Gimana caranya? Gunakan tabel yang sudah lengkap ini, yaitu apa? 45 pasangannya 4. Ayamnya 45, waktu menghabiskannya adalah 4 hari. Nah, kalau mencari A, maka tinggal 45 nih kita kalikan dengan 4 dibagi dengan pasangannya A itu berapa? 30. Nah, kita sederhanakan, 45 dan 30 bisa dibagi 15, ini masih 2, bagi 15 masih 3. 4 bagi 2 masih 2. Maka tinggal 3 kali 2 adalah 6. Itu A. Sekarang kita akan mencari yang B. B itu gimana caranya? Sama, pokoknya 45 ini kita kalikan dengan 4 dibagi. Pasangannya B berapa? 5 dibagi 5. Nah, 45 bagi 5 kan masih berapa nih? 9. Maka 9 kalikan 4, 36. Sekarang kita akan mencari C. C itu caranya sama, pokoknya ya 45 kita kalikan dengan 4 dibagi. Pasangannya C adalah berapa nih? Angka 60. Nah, sekarang kita sederhanakan, 60 dibagi 4 itu adalah 15. Maka 45 dibagi 15 ketemunya 3. Nah, kalau mencari D gimana? Sekali lagi pokoknya ya 45 dikalikan dengan 4 dibagi. Pasangannya D itu adalah 2 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 ini masih 2. 45 kali 2 adalah 90. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan dari pilihan 1, 2, 3, 4 mana yang benar. Yuk satu-satu. Pertama, kita akan mencari nilai A ditambah dengan B. Ya, ini ya, A ditambah B ini berapa yang kita cari. Nah, A-nya ini adalah 6, B-nya 36. Maka ini adalah 6 ditambah 36 ketemunya 42. Kemudian yang kedua, kita akan mencari A ditambah dengan C. A-nya itu 6, C-nya adalah 3. 6 tambah 3 adalah 9. Oke, tadi nomor 152 ini salah, nomor 2 ini 9 benar. Sekarang yang ketiga, ya, kita akan mencari B ditambah dengan C. B-nya 36, C-nya adalah 3. 36 tambah 3 adalah 39 ya. 39. Oh, ini benar ya. Jadi sudah ada 2 dan 3 benar, mana jawabannya? Jawabannya yang C. Inilah caranya. Ya. Lanjut soal nomor 5. Bakteri berkembang biak dengan membelah menjadi 2 setiap 30 menit.
Dalam sebuah percobaan terdapat dua preparat A dan B dengan jumlah bakteri mula-mula berturut-turut 6 dan 8 bakteri. Setelah 3 jam pembelahan, berikut pernyataan yang terkait dengan informasi di atas. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat anak semuanya. Waktunya adalah 3 jam. Nah, 3 jam itu setara dengan 3 kali 60 menit atau 180 menit. Nah, kejadian seperti ini membelah terus membentuk barisan, namanya barisan geometri. Nah, kita butuh N. Untuk mencari N itu adalah waktu 180 menit itu kita bagi, membelahnya butuh waktu 30 menit. Kita bagi dengan 30, tapi jangan lupa rumusnya ditambah 1. Kenapa tambah 1? Karena suku pertama belum terhitung waktunya. Oke. Berarti sama dengan ini dicoret ya, kan sama dengan 6, 6 tambah 1 adalah 7. N-nya sama dengan 7. Kemudian yang pertama kita cari banyak bakteri preparat A. Preparat A itu mula-mula 6. Nah, kita ingat rumus barisan geometri. UN rumusnya adalah apa, nak? A kali R pangkat N-1. Maka kalau kita mencari suku yang ketujuh, A-nya adalah 6, rasionya namanya membelah menjadi 2, maka R-nya adalah 2, ini adalah R-nya 2. Ini adalah R-nya, rasionya. Maka 2 pangkatnya 7 kurangi 1 kan 6. Sama dengan 6 kalikan 64. Kalau dihitung ini hasilnya 384. Oh, nomor 1 ini salah. Sekarang nomor 2, kita akan mencari preparat B. Nah, sama rumusnya, kita mencari suku yang ketujuh tapi yang B. Mula-mula bakteri B itu adalah 8, maka suku pertamanya atau A-nya 8 sama dikalikan 2 pangkat 6. Maka 8 kalikan 64 ini hasilnya adalah 512. Maka nomor 2 ini jawabannya benar. Lanjut soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini ada yang perlu kita benahi dulu, yakni di poin 4 nih ya. Poin 4 ini perlu kita benahi. Ini selisih jumlah ya, ini coret saja selisihnya ya. Jadi jumlah saja nanti ya. Oke, mari kita bahas ya. Bakteri berkembang biak dengan membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Dalam sebuah percobaan terdapat 2 preparat A dan B dengan jumlah bakteri mula-mula 6 dan 8. Jadi preparat A itu adalah yang 6, preparat B adalah 8 bakteri. Setelah waktu 3 jam kita jadikan menit kan sama dengan 180 menit ya. Nah, 3 jam pembelahan, berikut pernyataan yang terkait dengan informasi di atas adalah 1. Preparat A-nya sekarang ada berapa? Oke. Yang pertama kita bahas ya, preparat A itu kalau membelah seperti ini kan mengikuti deret, namanya deret geometri ya, di mana suku N rumusnya adalah A dikalikan R pangkat N-1. Nah, N-nya gimana Pak? Lihat nih, waktunya 180 menit ya, membelahnya setiap 30 menit. Nah, kalau ini mencari N, maka N adalah 180 itu kita bagi 30. Tapi jangan lupa ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena suku pertama bakteri mula-mula itu waktu belum berjalan ya. Sehingga kita sederhanakan, kita bagi sama dengan 6 tambah 1 adalah 7. N-nya 7. Nah, kita mencari suku yang ketujuh. A-nya adalah 6, R-nya karena membelahnya adalah menjadi 2, maka R-nya 2. Pangkatnya N-1, 7 kurangi 1, 6. Maka sama dengan 6 dikalikan 2 pangkat 6 adalah 64. 6 kalikan 64 ketemunya 384. Ini jawaban yang nomor 1 salah. Sekarang yang kedua, banyak bakteri pada preparat B ya. Kita mencari ya untuk yang B. Nah, langsung saja suku yang 7 ini rumusnya sama, cuman suku pertama yang berbeda ya, karena preparat B itu adalah mula-mula 8. 2 pangkatnya 6. 8 dikalikan dengan 64. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 512. Oh, nomor 2 ini benar.
Sekarang yang ketiga, selisih bakteri kedua preparat itu. Selisih, kita ingat yang tadi ya, pokoknya selalu besar dikurangi kecil. Besarnya 512, yang kecil 384. Ini kalau kita kurangkan 128. 124 ini salah. Sekarang yang keempat, kita akan mencari jumlahnya. Kalau jumlah dibolak-balik sama aja ya, maka besar tambah kecil atau kecil tambah besar sama saja ya. 512 ditambah 384. Ya, ini kalau kita hitung sama dengan 896. Nah, sehingga jawaban 4 ini menjadi benar. Oke, dari pilihan ini 1 salah, 2 benar, 3 salah, 4 benar. 2 dan 4, maka jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut soal nomor 6. Sebuah koperasi membeli 3 lusin buku tulis dengan harga Rp432.000. Jika koperasi itu menghendaki untung 25%, maka harga penjualan tiap buku tulis adalah. Nah, ini kita akan ngitung harga tiap buku tulis ya. Maka kalau kita beli satu buku nih ya, beli satu buku pada saat pembelian mula-mula, berarti adalah 432.000 itu kita bagi 3 lusin, di mana satu lusin itu isinya berapa? 12 biji. Nah, 432 kalau kita bagi dengan 3, ini kan ketemunya 144 ya. 144.000 dibagi 12 ya, hasilnya 12.000. Satu buku harganya 12.000. Nah, sekarang kita akan mencari harga jual. Nah, dia menghendaki untungnya 25%. Maka cara mencari harga jual ya tinggal 100 ya, 100% itu ya, ditambah 25 itu dibagi dengan 100. Ini kita kalikan dengan harga belinya ini, dikalikan 12.000 ya. Kita coret nolnya 2 ya, ini sama ini ya. Oke. Nah, 125 dikalikan dengan 120 ya, atau sama dengan 15.000. Selesai. Di situ jawaban yang D. Dodol. Oke, sekarang nomor yang ke-7. Baruna akan menabung di salah satu bank sebesar 9 juta. Baruna akan mengambilnya setelah 8 bulan kemudian. Ada 2 bank yang menjadi pilihan ya, yaitu Bank A dengan bunga tunggal 0,75%, tapi ingat ini per bulan. Dan Bank B inilah dalam bunga tunggal 8% per bulan. Pertanyaannya, selisih besar bunga kedua bank dalam 8 bulan adalah. Sekarang bunga bank kita samakan dulu. Untuk Bank A ini adalah 0,75% tapi per bulan. Per bulan. Nah, kalau kita jadikan per tahun, maka ini kita kalikan dengan 12 ya. 0,75% ini kita kalikan dengan 12. Kan ketemunya 9% per tahun. Sekarang untuk bunga bank yang B itu sudah diketahui adalah 8% sudah per tahun. Nah, kalau kita hanya mencari selisih besar bunga, nggak usah nyari masing-masing bank A berapa, bank B berapa, langsung aja selisih bunganya ya. Kita langsung mencari selisih bunganya ya. Selisih bunganya berapa nih? 9 dan 8 ya, selisihnya adalah 1%. Nah, maka kita pakai yang hitungan yang ini. Maka cara mencari bunga itu adalah N per 12 dikalikan P per 100 ya, atau persen ya, dikalikan dengan tabungan awalnya berapa. Nah, N-nya adalah kita menghitung selama 8 bulan, maka N-nya adalah 8. 8 per 12, P-nya mana? Yang kita pakai yang tadi nih, selisihnya tadi. Berarti 1 per 100 dikalikan tabungan awalnya 9 juta. Nah, gitu ya. Nah, kita sederhanakan 8 dengan 12 kita sederhanakan bagi 4 ini masih 2, bagi 4 masih 3. 3 dan 9 kita sederhanakan ini masih 3 ya. Tinggal 2 kalikan 9. 3 ya, ini 100-nya cerai ya, 0 hilang. Berarti 2 kalikan 3 adalah 6, tambahi 0-nya berapa nih? 4. 60.000. Ini ya.
Atau di sini jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut nomor 8. Hasil dari bentuk pangkat ini adalah berapa? Ada bilangan 80, 1, ada bilangan 9, ada bilangan 27. Maka kita bawa ke bentuk angka pokok yang sama, itu berapa? 3. 81 itu kan 3 pangkatnya 4, pangkat lagi 6. 9 itu adalah 3 pangkatnya 2, pangkat lagi 5. Dibagi lebih enak kita buat per saja. 27 adalah 3 pangkatnya 3, pangkat lagi 10. Ingat dalam teori pangkat, kalau pangkat lagi pangkatnya diapakan? Dikalikan ya. Jadi ini 3 pangkatnya 4 kalikan 6 24. Kemudian 3 kali 2 kalikan 5 adalah pangkatnya di 10. Dibagi dengan nih 3 kalikan 10 berapa? 30. Nah, kemudian ingat kalau bentuk perkalian dan bagi, kalau kali itu pangkatnya ditambah, kalau bagi pangkatnya dikurangi. Berarti ini sama dengan 3 pangkatnya adalah 24 dikurangi 10, ditambah 10, kemudian dikurangi dengan 30. Ya, 24 tambah 10 34 kurangi 30 berarti 4. 3 pangkatnya 4. 3 pangkat 4 itu ketemunya berapa? 81. Oke, jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 9. Hasil dari bentuk akar berikut adalah. Nah, Nana, ini ada 270, ada 80. Ini kita faktorkan angka ini, di mana angka faktornya salah satu harus bentuk kuadrat ya. 270 itu kan sama dengan 9 dikalikan dengan berapa? 30. Kalau 80 itu kan sama dengan 16 ya, dikalikan dengan 5. Nah, maka nilainya ini sama aja dengan ya 9 kali 30. Akarnya 9 kan 3. 3 akar 30 bagi 6 per saja 6 akar 6 ya, dikurangi akar 80 kan 16 kali 5, akar 16 adalah 4 akar 5. Nah, kita lanjut ya, 30 bagi 6 kan 5, berarti 3 akar 5 dikurangi dengan 4 akar 5, maka ketemunya adalah negatif akar 5. Jawabannya adalah yang B. Oke, nomor yang ke-10. Diketahui persamaan seperti ini, ditanyakan berapakah nilai X ditambah 3. Nah, ini ada 3X, ada X, jadikan 1, maka X-nya pindahlah ke kiri. Berarti menjadi 3X dikurangi X. 7 biar di kanan, 5-nya yang pindah ke kanan, itu berarti menjadi tambah 5. 3X kurang X kan sama dengan 2X. 2X sama dengan nih 7 tambah 5 12. Maka X-nya adalah 12 bagi 2, hasilnya 6. Nah, tapi hati-hati jangan jawab yang B karena pertanyaan bukan itu. Pertanyaan adalah berapa? X ditambah 3. Maka 6 tambah 3 ketemunya 9. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, teman-teman semuanya ya, 10 soal untuk tahap yang pertama ini sudah selesai kita bahas ya. Cukup mudah, Anda sudah paham banget tentang soal-soal ASPD berikut ini. Untuk soal berikutnya akan kita bahas pada episode berikutnya. Untuk sekali ini cukup ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.